Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta dengan Bapak Sudungan. Pak Sudungan, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Pak, saya ingin langsung tanyakan bahwa pada tanggal 14 April 2026 ada ratusan nelayan, Pak, yang kemudian melakukan aksi demonstrasi bukan di daratan, tetapi di tengah laut, tepatnya di tiang-tiang pancang tol laut yang dinilai oleh mereka mempersempit akses ruang gerak mereka ketika mencari ikan ataupun ketika melaut. Tanggapan Anda, Pak Sudungan? Ya, jadi memang penyampaian pendapat oleh warga Indonesia itu merupakan salah satu bagian demokrasi. Jadi kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menerima apabila mungkin para nelayan perlu menyampaikan aspirasi ataupun harapan mereka terhadap pembangunan tol laut yang sedang dilaksanakan sekarang. Dan semua masukan akan kami tampung dan akan kami pelajari untuk diberikan atau dicarikan solusi yang lebih komprehensif. Ada satu hal, Pak, yang saya temukan ketika saya mewawancarai para nelayan, termasuk juga ketika melihat situasi di tol laut. Ada benang merah sosialisasi, Pak. Apa yang kemudian menjadi persoalan, Pak, sehingga tidak seluruh nelayan dalam tanda kutip dilibatkan dalam proses sosialisasi? Bahwa jumlah nelayan yang beroperasi di Laut Jakarta itu kurang lebih 29.000 orang. 29.000 orang yang mungkin angkanya bisa dinamis, bisa berubah-ubah, tetapi estimasi kami sekitar segitu. Cuman untuk yang menjadi perhatian juga, yang ber-KTP DKI hanya 5.000. Hanya 5.000? Jadi bisa kita bayangkan hanya berapa persen yang ber-KTP DKI. Sementara proyek pembangunan tol laut itu berada di wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Jadi otomatis mungkin yang terlibat langsung adalah para nelayan yang ber-KTP Jakarta atau yang sebuah solusi bagi nelayan yang mayoritas ya, Pak, ya, tidak ber-KTP DKI Jakarta untuk turut dalam tanda kutip sekali lagi diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, jadi sebenarnya kalaupun mereka beroperasi di wilayah Jakarta, mau tidak mau juga kita ikut ya mengurusi mereka. Dalam tanda kutip juga kita harus melaksanakan intervensi agar para nelayan itu juga merasa bahwa mereka juga diperhatikan oleh pemerintah. Seperti itu. Tetapi yang paling penting sebenarnya kami juga memonitor ya kesepakatan antara pengembang, dalam hal ini PT Pelindo, dengan para nelayan terkait dengan kompensasi yang sudah disepakati. Jadi ada beberapa kompensasi sebenarnya, ada beberapa tahapan, yaitu jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, sementara jangka pendek memang sudah dilaksanakan, sudah direalisasikan oleh PT Pelindo maupun yang ada di Marunda, yaitu PT KCN. Ada juga satu proyek, Pak, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Sudungan, tidak hanya terkait dengan pembangunan tol laut, tetapi juga reklamasi pembangunan dermaga Pier 3 Marunda. Itu juga dikeluhkan oleh nelayan karena dianggap mengurangi hasil tangkapan mereka karena area tangkap, Pak. Mereka jadi lebih jauh. Tanggapan dari Pemprov? Jadi sementara pembangunan reklamasi yang dilaksanakan oleh PT KCN itu adalah untuk sementara memang mau tidak mau ya mengganggu aktivitas dari para nelayan. Tetapi kami tetap memonitor dan menyampaikan kepada PT KCN bahwa untuk selanjutnya harus ada kompensasi ataupun ganti rugi dari para pengembang kepada para nelayan, bahwa mereka juga harus bisa bekerja ya di laut seperti sedia kala sebelum reklamasi itu dilaksanakan. Dan itu mungkin kemungkinan juga akan dilaksanakan di jangka panjang. Oke, di jangka panjang ya, Pak, ya. Oke, dan ketika kita membahas PT KCN, kita tidak bisa tidak membahas soal tanggul beton yang viral pada tahun lalu, tepatnya September 2025. Pertanyaan saya, mengapa proyek yang dibangun di Teluk Jakarta kerap kali dalam tanda kutip seolah menganaktirikan nelayan sehingga melahirkan sebuah masalah? Jadi sebenarnya pembangunan yang ada di pesisir bukan hanya terjadi di Jakarta. Rata-rata di seluruh Indonesia juga terjadi hal-hal seperti itu. Jadi memang mau tidak mau ketika dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan yang lebih makro, ya sementara secara tentatif mungkin terganggu aktivitas dari para nelayan tersebut. Tetapi kami dari pemerintah DKI Jakarta selalu berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 terkait dengan pemberdayaan para nelayan. Jadi kami harapkan para nelayan itu jangan sampai terganggu ketika melaksanakan aktivitas. Bukan hanya para nelayan, tapi